Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin pemirsa, anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai detik ini senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas curahan nikmatnya hingga kini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa kembali mereguk nikmatnya bulan agung, bulan suci Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah yang tentunya membawa umatnya kepada jalan yang diridhoi, jalan yang telah ditentukan oleh Allah, jalan yang lurus, di mana menjadikan umatnya umat yang paling terbaik di antara umat-umat yang lainnya. Anakku sekalian, Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Ramadan adalah bulan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping di dalamnya diwajibkan bagi seluruh umat yang beriman, umat Islam yang beriman, untuk melaksanakan ibadah puasa. Namun Allah juga menurunkan di dalamnya, yaitu kitab suci Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam ayat ini Ibnu Katsir menafsirkan bahwa ayat ini sebagaimana dijelaskan dalam kitabnya, yaitu bahwa Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh telah memuliakan bulan ini, memilih bulan Ramadan adalah bulan yang berbeda dari bulan-bulan yang lainnya. Karena apa? Karena Ramadan adalah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menurunkannya ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia dalam menjalankan titah dan kehidupannya di alam dunia, yang alam semesta ini. Anak-anakku sekalian, bagaimana para sahabat memuliakan bulan suci Ramadan, yaitu tak lupa mereka 6 bulan menjelang kedatangan Ramadan selalu berdoa, Ya Allah, balighna Ramadan, Ya Allah, balighna Ramadan, Ya Allah, balighna Ramadan. Yang artinya bahwa para sahabat begitu menginginkan kedatangan bulan suci Ramadan, yaitu dengan berdoa, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Mengapa demikian? Para sahabat-sahabat ini tentunya adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang hatinya suci, yang mereka dengan serta-merta menyambut Ramadan karena di dalamnya ada bulan diturunkannya Al-Quran. Jika para sahabat saja yang berhati suci, mereka begitu menanti-nanti bulan Ramadan, menanti untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran, maka apalah kita sebagai manusia biasa, tentunya harusnya lebih dari para sahabat-sahabat itu. Kita harusnya lebih berhak untuk lebih banyak membaca Al-Quran. Karena itu Ramadan disampaikan sebagai bulan Al-Quran, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim. Bahkan dalam surat lain, dalam surat Al-Qadar, dikhususkan pula bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa kami, kata Allah, menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Al-Quranul Karim turun sebagai petunjuk buat manusia. Karena itu sebagai umat Muhammad SAW, kiranya
kita tak pantas jika kita sudah diberi petunjuk oleh Allah, kita tidak pernah mau menggunakannya. Kata Nabi Muhammad SAW, janganlah engkau jadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan. Mengapa dikatakan demikian? Karena apabila rumah itu jauh dan tidak pernah terdengar bacaan ayat suci Al-Quran, maka laksana kita sedang membentuk rumah kita seperti halnya kuburan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena itu, di bulan suci Ramadan, seringkali orang berlomba-lomba untuk membaca, menghatamkan Al-Quran. Dan ini juga seringkali dilakukan para sahabat. Bahkan banyak sahabat-sahabat Nabi yang menamatkan Al-Quranul Karim dalam 3 hari. Ada juga yang dalam tempo 2 hari. Bahkan ada pula yang menamatkannya 1 hari 1 malam. Subhanallah. Maka hendaklah kita kiranya berniat untuk bukan saja melaksanakan ibadah Ramadan dan qiyamul lail dan amalan-amalan lainnya. Bahkan Al-Quran tentunya haruslah dijadikan juga sebagai teman kita, teman sehari-hari kita, teman di mengisi kekosongan waktu kita. Al-Quran jadikan sebagai pedoman, sebagai obat, karena Al-Quran diturunkan adalah sebagai obat bagi hati-hati orang mukmin. Wa nunazzilul Qur'an ma huwa shifaa'un, yaitu Al-Quran diturunkan bukan hanya sekedar menjadi petunjuk, namun dia juga bisa menjadi pengobat. Obat di mana kita ketika menghadapi kegalauan, ketika kita menghadapi kekacauan, ketika kita menghadapi satu hati yang tidak tenang, maka jadikan Al-Quran ini selalu menjadi obat pelepas rindu kita. Mudah-mudahan pemirsa semuanya, anak-anakku sekalian, bisa membaca Al-Quran, bisa menamatkan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita. Maka jangan lupa, bacalah yang paling pertama kali adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah bisa menjadikan cahaya. Bahkan siapa yang banyak membaca Al-Quran, dia akan meletakkan mahkota bagi ibunya nanti di yaumil akhir, di mana cahaya mahkota itu adalah lebih terang dan lebih indah daripada cahaya matahari. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan Ramadan jadikan sebagai bulan Al-Quran, dan Al-Quran adalah menjadi bacaan kita sehari-hari selama bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.